Laki-laki itu menangis. Kepalanya menunduk sambil terus mengeja dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Pipinya basah oleh air mata. Dan tanpa terasa air mata yang semula hanya membasahi pipinya, kini menitik dan membasahi lembaran Al-Quran. Sementara di luar sana kegelapan malam semakin merambat pelan. Daun-daun bagai membeku, tak bergerak, angin seperti terdiam. Ya, malam itu tak terdengar suara apapun, kecuali suara serak isaknya saat menyandungkan ayat demi ayat Al-Quran. Saat kemudian suasana hening, laki-laki itu berhenti membaca ayat demi ayat. Kini yang terdengar sesungguhnya yang samar. Ia seakan tak kuasa menahan nangis. Ustadz Alung, yang dari tadi hanya diam dan memperhatikannya pun akhirnya bertanya, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Yang ditanya hanya mengangguk. Kalau begitu bacalah pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa, pinta Ustadz Alung. Perlahan laki-laki itu mengeja penuh hati-hati. Tak sempat habis satu baris, Ustadz Alung menghentikan bacanya. Lalu dengan telaten, dia menjelaskan satu persatu kekeliruannya. Sementara itu, ia terus menangis dan kini tangisannya semakin histeris. Seperti seorang anak yang merengek-rengek kepada ibunya. Kali ini air matanya tumpah ruah. Kenapa Anda terus menangis? Apakah Anda salah satu dengan cara mengajar saya? Tidak Ustadz, jawabannya dengan suara serak. Lalu, kenapa setiap kali saya membacanya selalu dibarengi dengan tangisan? Ia semakin dalam merunduk, berusaha menyembunyikan matanya yang lebam. Di sela-sela menunggu, wajah almarhum ibu lelaki itu terlintas di benaknya. Ia, ia teringat masa kecil saat menolak disuruh mengaji oleh ibunya. Tiba-tiba ia rindu akan jeweran ibunya saat tidak mau untuk pergi mengaji. Kemudian terbayang oleh sosok lain yang berkelebat di kepala laki-laki itu. Keh Suki. Begitu ia dan para murid yang mengaji memanggilnya. Keh Suki dikenal tegas, tidak segan-segan memberikan jamu pahit kepada muridnya yang tidak hafal bacaan salat. Ia juga akan meminta muridnya yang jahil untuk membaca surat Yasin 10 kali di kuburan. Laki itu terkenang saat menjadi penghuni kuburan hingga hafalan surat Yasin itu yang dibacanya. Aneh, di depan Ustadz Alung laki itu rindu. Pukulan rotan Kesuki yang membuat tubuhnya memar sekaligus membuatnya lancar membaca Al-Quran. Adakah cara lain selain memukul? Ustadz Alung membunyikan lamunan laki-laki itu. Adalah cara lain agar saya bisa kembali mengaji seperti puluhan tahun yang lalu. Tampiknya, sudah sekian lama saya meninggalkan ayat-ayat suci itu. Adapun yang bisa saya baca mungkin surat Yasin dan beberapa surah juz amma. Semenjak keluar dari tanah kelahiran, menuntut ilmu di kota asing, saya habiskan waktu untuk belajar dan buku-buku menjadi santapan yang menggiurkan. Al-Quran pemberian ibu yang seharusnya dibaca, diabaikan, berdebu, tertimbun bersama buku-buku yang telah selesai saya baca. Saya ingin lancar membaca Al-Quran lagi. Saya merasa hanya dengan membaca Al-Quran diri lebih tenang. Di sia-sia hidup ini, saya ingin menghabiskan waktu untuk beribadah. Ustadz, pukullah jika saya salah saat membaca. Ustadz pintahnya lagi. Kenapa harus dipukul? Lelaki itu merasa akan lebih termotivasi untuk terus belajar bisa dipukul keras. Seperti masa kecil dulu, sekarang saya benar-benar miskin kemauan, miskin motivasi. Mungkin dengan pecutan rotan, saya bisa membangun motivasi dari ketakutan-ketakutan. Dan rasa sakit itu akan terasa lebih sakit saat saya tak bisa mengejar ayat-ayat itu. Kata lelaki itu, saya masih menunduk. Tidak, itu melanggar, seru Ustadz Alung. Jika itu menjadi kehendakmu, mungkin akan melanggar. Tapi ini kehendakku, jadi tidak perlu takut. Memukul itu perbuatan tidak terpuji, akan mendekatkan saya pada dosa. Saya yang tanggung, tidak ada dosa ditanggung orang lain. Jangan ngawur, Anda lebih tua dari saya. Apa kata orang kalau saya mengajar Anda dengan cara memukuli? Bacalah lagi. Semua akan dilalui dengan baik, asal Anda lebih tenang. Bujuk Ustadz Alung, sampai ada hari esok, saya akan menunggu di sini dan menemanimu hingga bisa. Besok akan berbeda, Ustadz. Semangat itu sungguh berharga bagi saya. Percayalah, saya sudah sering berharap pada hari esok.
tapi selalu gagal. Lalu saya menjadi pengkhianat janji sendiri. Jangan biarkan itu terjadi lagi, Ustadz. Ayolah, saya mohon. Laki itu terus mendesak. Pukul kemalasanku dengan rotan itu. Rotan ini setiap saya salah membaca. Ujarnya sambil menyodorkan rotan yang sudah dipersiapkan. Ustadz Alung menatapnya. Raut wajahnya penuh ambisi. Keduanya beradu pandang. Kita cari cara lain selain cara mukul. Ustadz Alung memecah keheningan. Tidak ada cara lain, Ustadz, selain cara ini. Saya sudah pernah mencoba segala cara sebelum ini. Kesuki sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ustadz Alung memecah keheningan. Tidak ada cara lain, Ustadz, selain cara ini. Saya sudah pernah mencoba segala cara sebelum ini. Kesuki sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Demikian ibu yang begitu sabar menuntun saya untuk belajar. Ayolah, Ustadz, waktu terus berjalan. Saya tidak mau hidup ini sia-sia. Sunyi. Bukankah Anda sudah pernah membaca hingga lancar? Anda tidak akan kesulitan melakukan lagi. Anda pasti bisa. Cobalah untuk bersabar. Ustadz Alung menjelaskan. Sudah sekian waktu saya bersabar. Sekian waktu pula saya menghabiskan waktu. Berkali-kali saya mencoba untuk membaca, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Setiap dicoba, bayang-bayang gelap menghalang pandang seperti menutup harokatnya dan ayat-ayat. Bayang Ustadz, barangkali dengan pucatan dan rasa sakit itu, bayang-bayang gelap bunyar dan membukakan mata hati yang sekian lama dipenuhi keburukan. Ayolah Ustadz, saya mohon. Sungguh saya ikhlas dan rela dipukul berkali-kali untuk bisa membaca kembali, desak laki itu. Baiklah, tapi jangan salahkan saya jika ada apa-apa. Tidak Ustadz, saya sudah siap dengan segala risikonya, tegasnya. Lalu Ustadz Alung menyuruh membaca. Perlahan laki itu pun membaca penuh semangat. Tak sampai satu baris, rotan itu melesat ke tubuhnya. Ia berhenti sambil menyimak perjalanan Ustadz, kemudian dilanjutkan lagi. Salah. Rotan melesat lagi ke tubuhnya. Salah. Pukulan itu berlangsung setiap ada kesalahan. Ustadz Alung sabari melepas pukulan. Air matanya mengalir bersama seduhan-seduhan yang bertahan. Sedangkan laki-laki itu masih dengan semangatnya yang merah seperti tubuhnya yang memar. Malam sunyi. Angin tak berhembus. Yang terdengar hanya suara pukulan, desahan, dan ayat-ayat suci diikuti dengan tangisan yang seduhan yang tertahan.